Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Marina Aurifah, NPM 1903031020 dari Prodi Akuntansi Syariah angkatan 2019. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang struktur pasar modal Indonesia. Sebelumnya, pengertian pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam struktur pasar modal Indonesia, lembaga yang tertinggi adalah Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian disingkat dengan OJK. OJK adalah lembaga negara yang menggantikan peran Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam mengawasi perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal. Tujuan dibentuknya OJK adalah untuk melakukan pengawasan prudensial atau kehati-hatian bagi semua lembaga jasa keuangan di Indonesia, dan juga untuk pengawasan market conduct sebagai upaya perlindungan konsumen bagi pengguna produk dan juga jasa keuangan. Sementara, tugas OJK sendiri adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap ketiga sektor. Sektor yang pertama adalah pada kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua adalah pada kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang ketiga adalah pada kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Di dalam lembaga OJK terdapat yang namanya Self-Regulatory Organization, yang merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tiga lembaga yang mengatur operasional pasar modal sekaligus, yaitu Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan yang kemudian disingkat LKP, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kemudian disingkat LPP. SRO ini dalam OJK memiliki wewenang untuk membuat peraturan yang mengikat badan ataupun organisasi yang terlibat dengan fungsinya. Contohnya adalah peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia adalah peraturan yang berkaitan dengan pencatatan sekuritas, peraturan keanggotaan bursa, dan peraturan perdagangan sekuritas. SRO pada struktur pasar modal Indonesia ini berkaitan dengan Bursa Efek Indonesia yang merupakan tiga elemen utamanya. Bursa Efek Indonesia yang kemudian disingkat dengan BI adalah pengelola pasar modal satu-satunya di Indonesia yang merupakan hasil merger Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, di mana sebelumnya di Indonesia itu ada dua bursa efek, yaitu yang bertempat di Jakarta dan Surabaya, kemudian digabung dan jadilah Bursa Efek Indonesia. Fungsi utama BI ada tiga, yaitu memberikan layanan jasa transaksi sekuritas, jasa pencatatan, dan juga jasa informasi dan fasilitas lainnya. Pada elemen kedua di SRO, yaitu Clearing Penjamin Efek Indonesia, kemudian disingkat dengan KPEI. KPEI adalah badan usaha yang sepenuhnya 100% saham yang dimiliki oleh BI. Fungsinya adalah menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi surat berharga ataupun sekuritas di pasar modal agar berlangsung teratur, wajar, dan juga efisien. Selanjutnya ada Kustodian Sentral Efek Indonesia yang kemudian disingkat dengan KSEI. KSEI dalam SRO ini masih berhubungan erat dengan BI dan KPEI. Di sini KSEI adalah badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh para pemakai jasanya, yaitu SRO tadi, BI dan KPI, bank kustodian, perusahaan sekuritas, dan juga Biro Administrasi Efek ataupun disebut dengan BAE. Fungsi utama dari KSEI adalah menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi surat berharga di pasar modal agar berlangsung teratur, wajar, dan juga efisien. Kemudian, kita juga perlu mengetahui siapa saja pelaku dalam pasar modal Indonesia. Yang pertama, itu pasti ada namanya pasar modal, pasti ada pemodalnya, atau biasa kita sebut dengan investor. Investor adalah pihak yang membeli atau menjual surat berharga atau sekuritas yang ditransaksikan di pasar modal. Investor ini terdiri atas investor domestik dan juga investor asing, yang tentunya teman-teman juga udah tahu ya artinya masing-masing. Untuk pelaku pasar modal yang selanjutnya itu ada yang namanya emiten.
Emiten adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat berharga atau emisi sekuritas di pasar modal penawaran umum. Penawaran umum yang biasa disebut dengan go public adalah suatu aktivitas penawaran surat berharga yang dilakukan oleh emiten untuk menjual sekuritas kepada masyarakat secara umum berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya juga ada yang namanya perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas di sini memberikan jasa berupa penjaminan emisi, perantara perdagangan sekuritas, dan juga manajer investasi. Sehingga dari pelaku pasar modal yang sudah kita ketahui tadi, dapat diilustrasikan bahwa pada perusahaan sekuritas nantinya akan disalurkan melalui jasa manajer investasi, jasa penjaminan emisi, kemudian jasa pialang atau broker yang akan disalurkan kepada investor untuk kemudian kita bisa memilihnya atau bisa mengikuti saran manajer investasi. Kemudian ada pula lembaga penunjang pasar modal di Indonesia. Di antaranya yaitu ada Biro Administrasi Efek yang kemudian disingkat dengan BAE. Adalah perusahaan yang berdasarkan kontrak dengan emiten memberikan jasa pencatatan kepemilikan sekuritas dan pembagian hak yang berkaitan dengan sekuritas. Perusahaan yang menawarkan jasa BAE wajib mendapat izin dari OJK. Maka secara garis besar lingkup kerja utama dari BAE adalah jasa administrasi sekuritas yang meliputi tata laksana pencatatan, pengadministrasian, dan juga penyimpanan sekuritas. Kemudian melakukan mutasi saham, antara lain adalah pemindahan hak, pemecahan saham, ataupun penggabungan saham. Selanjutnya, ada pula untuk permohonan pergantian saham yang hilang dan penerbitan saham pengganti. Lembaga penunjang yang berikutnya yaitu ada Bank Kustodian. Bank kustodian adalah perusahaan yang memberikan jasa penitipan sekuritas dan harta lain yang berkaitan dengan sekuritas serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, kemudian menyelesaikan transaksi sekuritas dan mewakili pemegang saham atau pemegang rekening sekuritas yang menjadi nasabahnya. Namun, perusahaan lain juga dapat menjalankan tugas dari perusahaan kustodian ini asalkan mendapatkan persetujuan dari OJK. Dalam pasar modal juga dibutuhkan lembaga penunjang yaitu wali amanat selaku pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan pemegang sekuritas yang bersifat utang yaitu obligasi ataupun sukuk, karena pada umumnya kreditur dari pihak penerbit utang jumlahnya relatif banyak, sehingga wali amanat dibutuhkan untuk dapat mewakili kepentingan seluruh kreditur. Kegiatan wali amanat pada sektor pasar modal mencakup beberapa hal. Di antaranya adalah menyusun kontrak perwali amanatan dengan emiten, menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten, melakukan pengawasan terhadap jaminan sekuritas bersifat utang, mengikuti secara terus-menerus perkembangan perusahaan emiten, penyampaian laporan keterbukaan informasi kepada pemegang sekuritas bersifat utang, menyelenggarakan rapat umum bagi para pemegang sekuritas bersifat utang dan melaksanakan keputusannya, kemudian melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembayaran bunga atau imbal bagi hasil atau pinjaman yang merupakan pokok sekuritas, dan yang terakhir adalah sebagai agen utama pembayaran. Lembaga penunjang selanjutnya yang dibutuhkan dalam pasar modal adalah pemeringkat sekuritas, di mana pemeringkat sekuritas adalah perusahaan yang diizinkan oleh OJK untuk memberikan jasa pemeringkatan sekuritas bersifat utang seperti obligasi dan juga sukuk. Output yang dihasilkan oleh perusahaan pemeringkat sekuritas adalah peringkat atau investment grade yang merupakan opini tentang kemampuan emiten yang menerbitkan sekuritas bersifat utang untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu. Di dalam Indonesia, hanya ada 2 perusahaan yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk melakukan pemeringkatan sekuritas, yaitu PT Pevindo dan PT Fitch Ratings Indonesia.
Namun, selain melakukan kegiatan pemeringkatan, perusahaan pemeringkat sekuritas juga dapat melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan utamanya dalam melakukan pemeringkatan. Contohnya seperti melakukan jasa pemantauan korporasi, jasa riset ekuitas, ataupun jasa publikasi. Belum selesai struktur pasar modal yang perlu kita ketahui. Selain pelaku pasar modal dan juga lembaga penunjangnya, dalam pasar modal juga dibutuhkan seorang profesi guna menunjang kegiatan pasar modal. Di antaranya yaitu profesi seorang akuntan. Jasa yang diberikan akuntan antara lain adalah untuk menyusun, membimbing, memperbaiki, dan mengaudit pembukuan perusahaan yang terdaftar di OJK. Kemudian ada pula profesi konsultan hukum pastinya yang memiliki peran penting dalam proses penawaran umum. Hal ini berkenaan dengan adanya kewajiban pemeriksaan dari aspek hukum, legal audit, dan pendapat hukum atau legal opinion bagi emiten yang akan go public ke OJK. Kemudian juga dibutuhkan seorang profesi penilai yang memberikan penilaian atas aset perusahaan yang menjual sekuritasnya di pasar modal. Seperti halnya dengan seorang profesi penunjang, sebelum melakukan kegiatan di pasar modal, penilai wajib terdaftar di OJK. Kemudian barulah profesi penilai ini dapat melakukan penilaian properti dan penilaian usaha. Nah, hasil yang didapatkan dari kegiatan penilaian yaitu berupa opini terkait aset perusahaan yang dijual di sekuritas. Kemudian dalam profesi penunjang juga dibutuhkan seorang notaris yang berperan memberikan jasa pembuatan dokumen yang berkekuatan hukum terkait kegiatan di dalam pasar modal seperti membuat risalah rapat umum pemegang saham dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, rapat umum pemegang saham, kemudian meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, serta membuat kontrak investasi kolektif untuk menjamin kepercayaan para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut. Ada pula lembaga yang terdaftar dalam pasar modal tetapi tidak termasuk dalam lembaga penunjang, atau ini adalah salah satu lembaga yang ada di pasar modal. Salah satunya adalah penilai harga sekuritas. Penilai harga sekuritas adalah lembaga yang melakukan penilaian terhadap harga wajar sekuritas seperti saham, obligasi, dan juga surat berharga lainnya, kemudian menyediakan informasi secara objektif, independen, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait penilaian tadi. Salah satu penilai harga sekuritas yang beroperasi di BI adalah PT Penilai Harga Efek Indonesia yang kemudian disingkat dengan PHEI. Ada pula di sini Indonesia Securities Investor Protection Fund yang kemudian disingkat dengan Indonesia SIPFF atau dalam bahasa Indonesia yaitu penyelenggara program perlindungan investor efek Indonesia yang memiliki kegiatan usaha di antaranya 1. Menata usahakan, mengelola, dan melakukan investasi atas dana perlindungan pemodal di pasar modal Indonesia. 2. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisis untuk melakukan pembayaran, dan tindak lainnya sehubungan dengan klaim yang dilakukan oleh pemodal. Ketiga, menerima tambahan dana dan atau memungut biaya terkait dana perlindungan pemodal. Keempat, melakukan tindakan untuk pengembalian atau recovery dana yang telah dikeluarkan dari dana perlindungan aset pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian, termasuk namun tidak terbatas ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian yang kelima, ikut serta melakukan segala kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan yang sudah disebutkan tadi. Dan tidak hanya lembaga yang telah disebutkan di dalam lembaga lain yang masih berkaitan dengan kegiatan pasar modal juga ada yang namanya BAPMI atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia yang bertugas menyelesaikan persengketaan perdata di bidang pasar modal melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Adapun persengketaan yang bisa dilakukan oleh BAPMI
Di antaranya harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, hanyalah persengketaan perdata yang timbul di antara para pihak di bidang atau terkait dengan pasar modal. Selain di bidang itu, BAPMI tidak berwenang untuk menyelesaikan persengketaan. Yang kedua, terdapat kesepakatan di antara pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui BAPMI. Yang ketiga, terdapat permohonan tertulis atau pendaftaran perkara dari pihak-pihak yang bersengketa kepada BAPMI. Yang keempat, adanya persengketaan tersebut bukan merupakan perkara dalam ruang lingkup hukum pidana atau hukum administratif. Nah, jadi beberapa yang sudah saya sebutkan tadi adalah termasuk dalam struktur pasar modal Indonesia yang mana perlu kita ketahui sebelum kita berinvestasi baik pada saham, obligasi, aset derivatif ataupun lain-lain yang berhubungan dengan investasi atau pasar modal Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.